101,1 Smart FM Makassar KG Radio Network. Selamat malam Smart Listener. Rabu malam balikan lagi sama Rifa Majid. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman komunitas keren yang ada di Makassar, pastinya di Smart Community. Nah, malam hari ini saya akan ngajak Anda untuk ngobrol bersama teman-teman yang sehari-harinya mainnya di Instagram. Saya nggak tahu mereka ini selebgram atau gimana ya. Tapi yang pasti mereka membuat konten-konten video keren di media sosial atau platform Instagram. Langsung aja kalau gitu kita sapa mereka, teman-teman saya dari Makassar Fitgram. Ya, halo. Halo Kak. Hai. Hai, ada siapa saja nih? Apa itu Kak? Namanya siapa? Nama saya Fadli. Oke, Fadli, terus dan Fajrin. Fadli dan Fajrin, kalian kembar? Enggak. Kembar tapi beda ya. Fadli Ini dan kan Fajrin. nama aslinya Fadli, tapi kalau lebih dikenalnya kalau Instagram VJ Fadet. Apa? VJ Fadet. VJ Fadet. Fadet. Fade. Oke, VJ Fade. Ya. @VJ Fade nama Instagramnya ya. Oke. Di follow Smart Listener. Terus kalau dirimu Fajrin? Kalau saya sih kata cocok nama aku Fajrin, cuma saya hanya di belakang kamera, tapi kadang biasa muncul cuma konten ini Makassar bosku. Oh, oke. Karena mereka ini Makassar Fitgram aka ini Makassar bosku. Ya. Ka Allah ki cintai ya. Langsung nyambung nyanyi ya, Smart Listener auto nyanyi pasti. Iya. Oke, tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi soal apa saja aktivitas mereka, Anda bisa ikutan juga obrolan kita malam hari ini. Boleh saksikan kita sekarang di YouTube channel Smart FM Makassar. Boleh dada-dada dulu ke kamera, menyapa Smart Listener yang udah nontonin kita di YouTube channel, di Facebook, dan pastinya juga Anda bisa ikutan di WhatsApp 0811461011. Makassar Fitgram itu komunitas kan? Itu sebenarnya Kak, Makassar Fitgram bukan sebenarnya komunitas, Oh, apa? cuma Apa seolah Pade? perkumpulan konten kreator. Awalnya kan cuma video iseng. Maksudnya dibilang kayak skill apa kan namanya itu kalau Banyak video-video kreatif yang ada di Ya. Makassar. Oh, Jadi kami kebetulan ada pemikiran jadi buat akun repost. Oh, Ya. Yang itu videonya yang menarik, lucu, baper. yang Jadi apa namanya, pokoknya video yang viral-viral itu kalian post juga Ya. gitu ya. Oh, oke, I see. Jadi kalian berdua ini miminnya gitu ya. Ya. bisa dibilang. Oke. Nah, sejauh ini tapi Makassar Fitgram itu dari tahun berapa sebenarnya? Karena kan kalau saya lihat ada Bekasi Fitgram, ada regional-regional lain lah gitu ya yang menjadikan itu memang benar-benar komunitas. Tapi kalau kalian ini adalah satu forum atau Ya. platform untuk video-video menarik dari warga Makassar gitu ya. Oke, dari kapan? dulu sih dari 2017. Cuma akunnya itu sudah tidak aktif, sandinya dilupa, email dilupa, ya jadi Bikin akun baru lagi sempat dari 2019 dibuat. Oh, oke. Jadi dibuat kembali, Ya, diperbarui. diperbarui kembali gitu ya, tapi dengan tetap nama yang sama. Ya. Ini Makassar Bosku. Kenapa ini Makassar Bosku Kalau ini namanya? kalau namanya ini Makassar bosku karena kan itu sebuah konten Kak. Cuma di sini kita cuma lebih dikenal begitu ini Makassar bosku, jadi kita bawa nama ciri khas itu tuh sesuai dengan nama kota sendiri. Ya. Tapi kalian apakah memang semua konten-konten videonya hanya yang dari Makassar saja, atau biasa kalau misalnya ya saya melihat ada akun-akun seperti itu ya, Ya. akun-akun informatif ya, akun-akun repost video seperti itu, bukan hanya yang dari daerah tertentu yang mereka Ya, betul. post, tapi juga di berbagai daerah. Ya. Katakanlah video-video yang viral. Kalau kalian apakah terbatas di Makassar saja atau gimana? Ya tidak terbatas sih, cuma se-Indo. Kalau soal kan biasa berbeda-beda dalam bahasanya, ada bahasa Sunda. Ya. Kita cari yang bahasa Indonesianya saja yang lokal. Oke. Ya.
Jadi itu yang kalian kemudian distribusikan ke followers gitu Iya. ya. Sekarang followersnya berapa? Ya baru berapa 700-an sih. Oh, oke. Baik. Dan itu effort juga ya kan Ya. untuk bikin konten. Ya. Nah, kalau Fajrin sendiri selain apa namanya menjadi mimin juga Cuma sebagai orang di balik layar gitu. Iya. Kamu suka bikin konten sejak kapan? Kalau dibilang bikin konten sih kan enggak ada. Mm-mm, Cuma di sini teman-teman suatu teman-teman lama ngumpul. mm-mm. Ya daripada nongkrong yang gak jelas, ini kan dibilang alhamdulillah ada penghasilan lah. Di Hmm. sini juga ya maksudnya kosong, mengisi waktu kosong begitu. Mengisi waktu kosong yang bercuan Ya. ya, yang ada duitnya Betul, gitu. Kalau Fade, VJ Fade, Kalau saya sih ya sama juga pemikiran hari ini. sama aja. Kalau Cuma- nongkrong nggak jelas ya lebih baik kita buat kan ada teman punya kayak kamera, Mhm. suka nongkrong sama ini temannya yang Mhm. punya kamera ya lah. Terus punya akal biar kayak orang-orang bisa buat video, Mhm. biar juga bisa digemari banyak orang. Jadi ya itulah ada inspirasi Mhm. dari orang-orang Oke, jadi ngambil inspirasi dari orang-orang gitu ya. ya. Nah, itu dia sekarang apa namanya? Kelebihan dari anak-anak milenial gitu ya, anak-anak muda itu apapun bisa jadiin duit gitu ya. Seperti kalian ini contohnya bisa Ya. menghasilkan dari apa namanya platform gitu ya. Ya, Bukan selebgram tapi bukan. menghasilkan duit dari Iya. Instagram karena kan selama ini oke taunya yang dapat endorsement Ya. terus dapat duit banyak itu ya kalau bukan artis selebgram Ya, gitu betul. kan. Nah, kalau kali ini enggak. Nah, terus gimana nih cerita mereka dan juga aktivitas yang mereka lakukan mengelola Makassar Fitgram itu sendiri serta mengumpulkan anak-anak Makassar yang juga suka membuat konten bersama. Kita akan ulas di sesi selanjutnya ya. Jangan Ah. kemana-mana, Smart Listener, tetap bersama kami di Smart Community. Masih di Smart Community barengan sama Makassar Fitgram. Ini adalah kumpulan konten kreator ya, anak-anak yang suka bikin-bikin video kreatif di Instagram ya. Nah, kalau kalian sendiri melihat sekarang pertumbuhan Instagram itu seperti apa sih? Dari Fade dulu. Perkumpulan Instagram Pertumbuhan Instagram. pertumbuhan Mm-mm. ya cuma nyari followers, jam tayang, Mhm. ini sih ya biar bisa ada yang endorse dengan akun produk jualan. mhm. Ya itu sih Oke, berarti yang emang benar-benar cari duit gitu ya. ya. Oke, tapi kalau kamu sendiri melihat konten-konten yang dibuat sama anak-anak Makassar tuh gimana? Kalau dibuat sih kita kalau dibuat ya pasti aja teman bikin skrip, Mhm. saling membantu. Mhm. Ada yang membantu untuk belakang layar. Mhm. Ya bagaimana skrip ini bisa dapat videonya, bisa Oke. dapat endingnya, Mhm. ya supaya orang bisa tertarik dengan video. Oke, baik. Nah, kita punya teman baru nih yang baru datang. Siapa namanya? Saya Kadri. Kadri. Oke, ini kalau di Makassar Fitgram ada strukturnya nggak sih? Siapa ketua, siapa ini? Nggak ada ya? Nggak ada sama. Emang yang bebas, Bebas. perkumpulan ya, teman-teman nongkrong Ya, yang cuma iseng-iseng nongkrong ya aja. punya satu frekuensi ya Ya, betul. dan menghasilkan C. Nah, kalau Kadri sendiri bergabung sama teman-teman Fitgram ini dari kapan kenalnya? Ikut di perkumpulannya? Sekitar 1 tahun hampir. Ya, betul. Karena ini awalnya saya Mm-mm. baru kenal Mm-mm. melalui dari giveaway, Kak. Oh, giveaway. Ya. Siapa yang kasih giveaway? Ada teman Heeh. dia giveaway, dia yang dapat, tapi sebenarnya bukan dia.
ceweknya. Oh gitu. Ya, cuma ini ceweknya lagi di luar daerah. Oke, jadi Nah, jadi sebagai dia- cowok yang baik ya, mewakili sang pacar baik. Oke, nah tapi pencetus awalnya ini siapa sih sebenarnya? Kalau Pencetus awal perkumpulan Makassar Fitgram ini, yang ambasadornya adalah ini Makassar bosku, brand ambasadornya ya? itu bukan brand ambassador Kak, cuma apalagi namanya suatu perkumpulan. Heeh. Nah, itu yang Pencetusnya Makassar. siapa? Kalau itu dibilang anunya sebenarnya tidak ada sih, Heeh. cuma kita aja yang ngumpul berinisiatif begini, Heeh. ya jalan seterusnya. Oke. Awalnya cuma iseng-iseng bikin video Ya. begitu, tapi ya alhamdulillah naik followers, dikenal sama orang, ya jadi kita bilang mending kita lanjutkan ini, jadi Iya, oke iya. lanjut. Oke, ini dibilang the power of dadakan ya. Hikmah-hikmahnya dadakan. Biasanya kalau yang direncanakan tidak jadi-jadi, Iya, betul, kan? betul, Kak. Dadakan itu baru jadi. memang rencana Nah, begitu. walaupun dadakan tapi harus berisi dong ya. Ya. Nggak hanya sekedar kumpul seperti yang kalian bilang tadi. Apa aja aktivitasnya nih kalau lagi ngumpul? Adakah kalian lakukan meet up rutin atau setiap hari ngumpulnya bahas ini itu dan lain sebagainya, ada nggak? Ya kalau ngumpul sih terkadang kita lagi di warkop, Mm-mm. kita yang berkoar kan Berkoar ada itu berkabar. Oh oke, berkoar itu berkabar ya. Ya, Berkoar itu berkabar. saya kupikir berteriak-teriak, sembarang bilang, bukan ya? berkabar di dalam grup. Heeh. Yang mau ngumpul ya ikut sini di warkop. Karena kan ini Kak, semua teman-teman punya kesibukan masing-masing. Ya Mm-mm. Ada yang kerja, ada yang tidak, ada yang punya usaha. Nah, ada juga dibilang kerja sampai malam, tapi dia menyempatkan untuk nongkrong. Maksudnya daripada pergi nongkrong gak jelas, dia nongkrong sama begini, Mm-mm. ya dapat juga feedback dari situ. Mm-mm. Kenal lagi, apalagi dibilang saya syukur toh, saya juga syukur nongkrong sama dia. Bisa dibilang dikenal sama juga bos, apalagi dibilang tempat kerjaku yang dulu yang sempat kerja di pelabuhan, Mm-mm. saya ditawari kembali kerja, ditawari 2 kali lipat. Gara-gara budget. Makassar Nah, Fitgram. gara-gara itu, tapi ya mungkin kalau saya kembali mungkin tidak ada waktu lagi untuk ngumpul. Kalau saya kembali Iya. ke sana. Jadi salah satu faedah yang didapatkan gitu ya. Selain itu, kalau Kadri sendiri apa? Ketika bergabung dengan Makassar Fitgram gitu ya, ikut perkumpulannya, ikut nongkrongnya bukan nongkrong kosong ya. Ya, betul. Apa yang kamu dapatkan? Yang pertama sih kekosongan sudah padat, sudah Iya. terhilang kan. Tidak ada mie kosong ini. biasa kan Tidak ada mie sering- kosong. Tidak menuntut Cipacerta. Dia sering ke daerah makanya Oh, oke. mau sama cewek lain juga ndak enak. Oh, oke. Mending nongkrong sama Makassar Fitgram. Heeh. Kosong. Adapun ide-ide kreatif kan bisa kita kembangkan juga sama anak-anak Makassar Fitgram. Mhm. Itu Mi unek-uneknya apa yang bisa kita rangkul sama-sama jadi tumbuh the best seperti ini. Oke, baik. Awalnya nongkrong-nongkrong singkat juga. Mm-mm-mm. Dan akhirnya jadi deh gitu ya, daripada pergi nongkrong sama cewek nanti marah pacarnya. Oke, ini menarik. Nah, tapi kalau misalnya kalian lagi ngumpul gitu, apa yang biasa dibahas? Adakah setiap kali ngumpul pasti jadi satu video? Atau setiap kali ngumpul masing-masing dari kalian bikin video masing-masing terus di-post bareng-bareng atau Ya, gimana? biasanya sih Kak, pada saat ngumpul, pada saat bikin video, pada saat juga ingin ngumpul, maksudnya cuma ingin ngumpul tapi nyatanya adanya iseng-iseng bilang anak, maka bikin dulu konten deh, nggak ada konten ku bikin jadi satu, sebentar ikut lagi yang satu, jadi kayak dibilang tidak ada ruginya orang untuk kumpul kalau sama ini anak-anak. Oke, karena ujungnya jadi konten Ya. begitu Dan ya. itu juga ya, alhamdulillah kita punya teman-teman punya semua skill Kak. Apa dibilang punya Skill seperti juga, apa itu? ada yang di bisnis, Mm-mm. ada yang tahu tentang daerah, ada yang tahu kamera, ada yang tahu tentang ngedit, jadi bisa lah kayak berbagi ilmu betul. Ya, baku tukar ilmu.
Oke, ada nggak yang kumpul sama kalian tapi sama sekali dia baru pengen belajar gitu, terus diajarkan, yang sampai sekarang udah bahkan melebihi kalian? Ya, Ada nggak? kalau itu kan nggak bisa sebut merek atau Iya. cuma kalau Tapi itu ada lah, jelas inisialnya mau ada, saja. ada. Kalau Inisialnya Burhan. kalau Bukan. itu jelas Kak, tapi kalau awalnya saya pertamanya kan dia datang, tapi bukan saya yang dia DM. Mm-mm. Ada teman saya yang mulai dari SMP itu yang dia DM. Temanku namanya Marwan Syah toh. Dia yang DM. Dia pertamanya sebagai fans. Oke. Sebagai fans minta ucapan ulang tahun. Dibuatkan Bisa sama minta Makassar ucapan Fitgram. ulang tahun begini kalau nggak bisa diucapkan. Jadi mungkin lagi sibuk kali ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngumpul gitu kan masing-masing harus bawa skrip nih. Skripnya harus ada syarat tidak? Harus berapa lembar atau ada topik-topik khusus tidak yang ditentukan untuk kalian buat skrip? Skripnya bentuk seperti apa? Skripnya sih bentuk ya dari HP jika. Iya. ya, Tapi maksudnya yang temanya seperti apa gitu? ya, temanya sih biasa dari ambil hati, bucing. Temanya juga dipikir dari tetangga, kan sekarang kebanyakan pikirannya yang musuh tetangganya kita ambil. Pasti banyak yang share. Ya, Kalau kita saya juga ambil kata, saya kan bukan pembuat skrip, tapi saya sebagai orang belakang layar, saya tahu anak-anak bagaimana skripnya. Dia itu apa yang lagi viral itu yang dia buat, apakah bucin itu, apakah lawak itu dia. Tapi kalau dia itu kayak dibilang tidak mau lihat, kalau teman-temanku ada yang temanku yang satu itu dia tidak mau lihat temanku kosong, hanya diam, dongok dan tolong toh. Berarti kalian memang mostly video-video yang dibuat atau bahkan skrip yang dibuat itu mengangkat kehidupan sehari-hari Betul. orang di Makassar ya, masyarakat Makassar. Pengalaman sama tetangga, pengalaman sama pacar, dilaciki sama temannya, itu dijadikan video. Lucu-lucu sih, dan itu yang memang banyak. Kenapa kenapa kemudian cepat naik atau viral begitu ya? Mungkin karena banyak orang yang relate ya nggak sih? Banyak orang yang mengalami Kak, jadi kayak kenapa begini, sama gitu ya. sama yang dirasakan. Asik. Jangan-jangan kalian ini peramal. Kalau Kak Dri sendiri, konten seperti apa yang paling disukai gitu? Kalau saya sih Kak, yang penting kontennya rame-rame, bawa suasana senang, daripada nggak buat apa-apa jadi garing. Mending bikin konten yang rame-rame. Walaupun Rame-rame awalnya seperti apa? Contoh yang satu, atau yang paling terakhir kalian buat lah apa? yang mana? Ini Makassar Bosku. Yang mana ini? Yang satunya cerita kayak misalnya VJ Pade. Habis Ini cerita. Makassar Bosku. Habis cerita VJ Pade, kita yang teriak di belakangnya. Oh, Loncak sana sini oke. walaupun belakangnya belum ada musik. Ya, cuma hiburan. Cuma juga hiburan. kan. Oh, Ikut oke. meramaikan. Baik, lucu-lucu ya. Kita masih bersama teman-teman dari Makassar Fitgram. Yeay. Tadi udah banyak cerita soal mereka buat konten yang kayak masing-masing ketika datang ngumpul itu harus menyertakan skrip biar buat konten gitu ya. Biar tidak cerita kosong, gibah. Ini dibilang anti gibah-gibah club ya. Jadi mereka adalah orang yang kalau ngumpul pasti jadi konten gitu ya. Tapi biasanya gini, orang kalau buat konten apalagi video kan effort ya. Belum tag-nya, belum editingnya. Terus kalau diupload nanti belum lagi kalau viewernya sedikit. Pernah nggak sih kalian buat seperti itu? Sering. Yang kayak total sekali mah ini bikin tapi kenapa sedikit viewernya? Ya. Kayak nggak ada orang like gitu. Ya, tapi kita tidak bisa mengeluh. Kita terus berkarya walaupun sedikit tayangan atau apa, kita fokus tetap berkarya. Walaupun itu pun ada juga yang menghina, ada yang caci maki atau dan lain-lain, ya kita tetap fokus saja untuk berkarya.
Oke, apa sih omongan netizen paling kejam yang kalian dapatkan di kolom komentar? Dari Fajar dulu. Kalau saya sih cuma kelebihan. Kalau bukan kelebihan kekurangan G. Oh, quotes ya. Oh, quotes. Oke. Kalau Fajrin apa? Kalau menghina sih, menghina atau dari haters, menyebut nama udah pernah. Tapi kalau dari sebuah skrip, maksudnya kontennya, kata-katanya bilang begini, dia tuh kalau caranya dia mengkomplain apa nih, kasarnya lah, bilang emangnya kau pernah ngalami. Ya. Tapi kita nggak bisa balas kok. Tapi nggak mungkin lah kita membuat skrip itu kalau nggak pernah ngalami. Ya benar, karena based on experience gitu ya, berdasarkan pengalaman. Kalau Kadri apa? Kalau saya sih bukan netizen ya, cuman kehari-harian. Mau Misal? ke tempat kerja, tempat nongkrong, paling disinggung. Wih, anak seleb, anak YouTubers. Iya. Cuman ndak enak kan di hati. Belum mau jadi apa-apa. Cuman cara ngomongnya kayak Nyinyir ya. iya, nyinyir. Awas minggir anak seleb mau lewat. Iya. Itu bukan pujian. Iya. Tapi kayak nyinyiran. Nyinyiran ya. Tapi tetap tidak patah semangat sama sekali ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana caranya untuk kita bisa bikin video menarik di platform Instagram itu biar jadi viral gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya atau yang kalian bisa share ke smart listener? Kalau saya tipsnya sih dari pikiran. Kita ambil makna dari orang-orang. Dari makna orang-orang kita misalnya contoh video orang yang lagi viral. Kita ikuti, ambil maknanya, tapi harus beda. Harus beda Jalannya. Kita ambil dari pemikiran, kita buat dari pemikiran, bagaimana caranya bisa begini, kita ambil ide lain ya, supaya bisa masuk juga. Oke, jadi inspirasinya boleh lihat dari video lain, kemudian kita buat serupa tapi nggak sama, ya, gitu, dengan ciri khas Makassar. Kalau dari Fajrin apa? Kalau saya sih tipsnya Kak, itu tadi dari pengalaman. Nah, karena itu video pasti tidak jauh semua dari orang, pengalamannya pasti sudah terjadi. Nah, kayak contohnya, saya yang pulang tengah malam, tetangga yang sibuk, pasti sering yang ngalami yang Iya, banyak. Apalagi anak kos-kosan, apalagi orang yang atau mungkin yang kerjanya malam terus tinggal sama keluarga. Jadi orang ada pikirannya sini, tapi nyatanya dia nggak tahu kita apa di luar. Iya. Oke, istilahnya kita yang beli kipas angin, tetangga tak yang takutan. Iya. Betul. Terus apa lagi Fajrin? Tips yang lain. Oke, berarti ide kontennya memang harus yang relate to kehidupan sehari-hari ya. Terus apa lagi? Dan kedua itu, kalau saya sih, kan saya bukan seorang pemain, tapi saya hanya melihat orang pemain. Tapi di suatu pemain itu harus memang membawa, dia ada yang namanya beda, itu acting beda dengan video Instagram. Kalau kan orang acting harus membawa dengan ekspresi apa. Tapi kalau saya video kayak Instagram, Facebook, dia tuh lebih naik kalau ada kayak lucunya. Walaupun itu bucin, pasti harus ada lucunya. Pasti itu naik. Bukan yang pure acting Ya, betul. natural aja. Natural. Jelas. Oke, jadi be yourself ya, even di depan kamera gitu ya, nggak usah acting karena kita memang mengangkatnya cerita-cerita yang terjadi di masyarakat. Betul. Kalau dari Kadri apa tipsnya nih biar konten video kita jadi viral dan disukai banyak orang? Kalau dari saya sih, apa yang orang mau ungkapkan, kita ungkapkan di sosial media. Kan biasa terjadi kayak lagi patah hati atau pengen nembak seseorang, kan nggak bisa. Kita ungkapkan lewat Instagram, nanti dia save, bikin story, pasti orang yang itu kayaknya dia kode sama saya. Iya. Oke, jadi kode-kodenya melalui video itu ya. Penyambung, jadi kita jadi penyambung dalam hubungannya orang. Asik. Bukan pemisah. Yang lagi naik gitu. Kita harus bisa juga. Nah, gimana cara kalian untuk membaca
ini apa namanya melihat yang lagi digandrungi ini nih Ya. di Instagram nih di Makassar orang-orang lebih suka video yang seperti ini nih, Nah, gimana? di luar Makassar tuh maksudnya ada video yang viral tapi bukan di luar Makassar. Nah, tapi kita ambil versinya bahasa Makassar, apakah kita ambil lucunya. Jadi kayak bilang, ini orang Makassar pernah aja begini tapi kita ambil jalannya Makassar. Nah, jadi orang bilang, oh begini kah kalau orang Makassar itu naik lagi. Iya. Pasti jelas itu kalau yang kayak gitu pasti tershare. Oke, baik. Nah, dengan banyaknya viewer, dengan viralnya video itu, apakah kalian emang benar-benar mendapatkan salary dari situ, istilahnya dapat duit gitu dari video viral itu? Caranya gimana? Kalau saya sih kata bukan Atau saya, viral aja gitu, saya nggak dapat apa-apa, cuman karena followersku naik gitu. Kalau saya sebagai di belakang layar, alhamdulillah kalau temanku yang dapat penghasilan saya dapat. Tapi kalau yang dari kita bilang video lagi naik viral begini, nggak langsung kita dapat. Nah, cuma orang semata-mata sekarang kalau namanya brand ambassador atau endorse, dia itu rata-rata bukan melihat followers sekarang, dia melihat viewers, tayangan, insight-nya, engagement-nya seperti apa gitu karena sekarang kak followers kan bisa dibeli. Ya benar. Nah, cuma tayangan yang susah dibeli. Benar. Oke, nah terakhir kalau misalnya ada smart listener yang ingin belajar dan ingin gabung bersama kalian, caranya seperti apa? Adakah yang bisa dihubungi atau gimana? Kalau masalah itu sudah terjadi kata. Ya sering terjadi. Tapi itu sudah terjadi. Tapi boleh di DM ke Instagramnya langsung atau gimana? Kalau untuk gabung nongkrong belajar pasti siap. Nah, ada juga masing-masing punya nama Instagram di situ. Apa mau chat pribadi untuk Instagram DM pribadi pasti siap juga kalau untuk saling belajar. Kalau dibilang ada orang biasa bilang seleb Instagram begini, kalau mau gabung ini pasti kasih keluar ke budget. Nggak ada. Namanya ilmu itu pasti dibagi. Oke, kalian biasa nongkrongnya di mana? Di daerah mana? Pindah-pindah kah atau gimana? Kalau kita ndak suatu tempat kak, maksudnya ndak jelas. Kadang kalau bisa di rumahnya Padet, kadang di rumahnya Marwan, kadang di rumahnya Katri. Informasinya di share di mana? Nggak pernah. Jadi cuma WhatsApp person to person aja. Oke. Masuk. Ayo deh pergi nongkrong gitu ya. Kecuali kalau dibilang biasa fans mau ketemu, bisa yang bilang ada waktu untuk bisa ketemu fans. Kadang iseng-iseng sama semua anak-anak story maksudnya tempat nongkrongan. Siapa tahu ada orang mau datang, ya datang saja. Oke. Dan semuanya itu di sebar di Instagramnya maka MKS. Pribadi. Oh pribadi. Oke, baik. Tapi kalau untuk konten-kontennya pengen lihat boleh langsung ke @mks.feedgram ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya malam hari ini. Semoga bermanfaat obrolan kita. Amin. Sukses terus untuk Kadri, Fajri dan juga VJ Fadet. Terima kasih juga untuk Anda smart listener. Rifa Majid pamit. Sukses untuk Anda.